Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu mendapat rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi ya guys ya. Hari ini belum kelar juga ya, udah berlarut-larut juga ya guys soal politik mengenai ijazah Pak Jokowi nih guys ya. Dan hari ini gue juga pengen ngebahas ya mengenai soal ijazah Pak Jokowi juga nih guys ya. Karena masih panas banget nih warga netizen semuanya, media sosial ya, masih dihebohkan soal fenomena ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Belum kelar kasusnya di Mabes TNI. Kini perhatian Jokowi harus dialihkan ke gedung KPK. Bang Ubed melaporkan kembali keluarga Jokowi untuk dipanggil dan diperiksa atas dugaan KKN dan pencucian uang. Nah, ini dia guys ya. Ini soal ijazah aja masih belum selesai. Dilaporkan lagi di KPK nih guys ya. Gimana tanggapan kalian nih guys ya? Ini kita lihat dulu cuplikannya karena ini berhubung panjang banget. Kita agak sedikit aja melihatnya guys ya. Kita lihat dulu guys. Gawat, Nurani 98 desak KPK panggil keluarga Jokowi ya. Keluarga Jokowi di ujung tanduk tuh guys. Kita lihat nih guys. Kami dari Nurani 98 dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman Saudara Rangkuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Pak Rastejo, Bowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Nah, gitu kira-kira guys ya. Ini ternyata Nurani 98 sudah mendatangi KPK itu sebanyak 5 kali ya guys ya. Dan sekarang ya ini mungkin kali kelimanya beliau datang untuk melaporkan ataupun untuk meminta KPK memeriksa keluarga Pak Jokowi atas dugaan pencucian uang, korupsi yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi ya guys ya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, Jokowi tunjukkan ijazah SD UGM di Polda Metro Jaya ya, tapi tidak ditunjukkan pada sidang. Nah, ini menjadi pertanyaan juga nih guys ya. Kenapa Jokowi bisa menunjukkan ijazah SD sampai UGM ya guys ya ke Metro Jaya gitu guys ya, tapi tidak ditunjukkan kepada sidang gitu kan. Ini sedikit aneh nih guys ya. Ini ada cuplikan dari Pak Rismon ya guys ya. Kita lihat dulu guys. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Ya, engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya, bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya, kita model logika ini, ya, bukan main-main ini. Anda boleh model apa? Model jaringan Anda di kepolisian, Listio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia, bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat, saya siap mati demi rakyat, apalah mengganti Listio pedang berani, dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih, iya bak, tinggal ganti gitu selesai, ganti pemerintahan, ganti semua menteri, jaksa agung, Kapolri, supaya ada new chapter, ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri, Kapolri, jaksa agung yang diangkat oleh Jokowi. Yang siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut sekali sama Jokowi. Waduh.
Ngeri banget nih Pak Rismon, berani banget ini ngomong seperti ini di media ya guys ya. Tentunya kita bakal tunggu juga ya guys ya perkembangan soal persidangan ijazah Pak Jokowi ini guys ya. Ini Pak Rismon dan kawan-kawan cuma modal logika nih guys ya. Jadi kita tunggu aja berita seperti apa. Oke guys, lanjut. Ini bukan AI tapi pelayanan kehilangan. Nah, di sini ada cuplikan di mana Pak Jokowi sedang melaporkan di Polda Metro Jaya orang-orang yang menuduh Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu nih guys ya. Ini cuplikannya kita lihat dulu guys. Ini didampingi oleh pengacaranya. Guys, Pak, seorang mantan presiden loh guys ya, duduk di bangku pelayanan gitu guys ya, nggak VVIP ini guys ya. Ini agak sedikit apa ya, sedikit aneh lah kalau bisa dilihat ya guys ya. Karena apa, biasanya mungkin Pak Jokowi langsung ke A1 ya, mungkin langsung ke atasannya melaporkan, nanti atasannya melaporkan ke bahan-bahan ini. Tapi ini tidak ini guys ya, Pak Jokowi justru duduk di bangku ataupun di kursi pelayanan dan melaporkan orang-orang sendiri, didampingi oleh sama pengacaranya guys ya. Kita tunggu aja guys perkembangannya seperti apa. Nah, kalau kalian gimana tanggapan kalian soal video ini guys? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, kalian masih ingat kelakuan Angku Jokowi ini? Waduh, gua nggak tahu nih. Ini Pak Tri Sutrisno ya guys ya. Kita lihat nih guys videonya guys. Ngeliat video yang ini, gue nggak pengen. Pak Jokowi ngelewatin waktu pas mau salaman, padahal Pak Tri udah berdiri nih guys ya. Lihat kesederhanaan. Memberikan salam. Tuh. Ini kenapa? Terus tahu gue baru sembuh sakit, sudah sepuh. Gua nggak tahu ya, ini Pak Jokowi emang nggak lihat ya, tapi nggak mungkin kalau nggak lihat guys. Soalnya kalau di bangku-bangku depan seperti itu pasti otomatis orang-orang yang penting gitu ya guys ya, yang pernah menjabat ataupun yang lagi ada jabatan gitu guys ya. Tapi Pak Jokowi skip nih guys ya, melewati Pak Tri nih guys ya. Gimana kalian? Silahkan komen di kolom komentar mengenai Pak Jokowi di video ini ya guys ya. Lanjut, tak ada nama Jokowi di daftar lulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru ya, Sipenmaru ya, Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Ada 68 nama tapi tak satu pun nama Joko Widodo terlihat di sana. Jokowi masuk UGM lewat mana nih guys ya? Ini ada pertanyaan, ini ada videonya tapi video cuma seperti ini ya. Jadi intinya gimana menurut kalian ya guys ya? Pak Jokowi ternyata tidak ada nih, nama Pak Jokowi tidak ada di seleksi penerimaan mahasiswa nih guys ya, ataupun di Sipenmaru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 nih guys ya. Ini semakin panas nih, semakin terbongkar kemana-mana ya guys ya, dari Sipenmaru segala macam semua-muanya nih guys ya. Bahkan UGM pun terseret nih, terlibat dalam kasus ijazah ini nih guys ya. Kita tunggu aja nanti guys. Lanjut, Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung menuntut transparansi UGM tentang isu ijazah palsu Jokowi ya. Kami yang alumni UGM aja muak dengan keajaiban nih. Keajaiban gitu. Tunjukkan integritasmu wahai kampus tercinta UGM ya. Gelar audit forensik. Ini kita lihat cuplikannya. Ini di UGM nih mungkin ya guys. Kita sikap sebagai sebuah kejujuran berbangsa dan bertanah air. Bersama Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung ya. Ini sorry banget video yang gak gue putar. Kalau kalian pengen lihat silakan cek di Twitter ini ya guys ya, karena ada backsound, gue takut kena copyright guys ya. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan aja berita terkini ya guys ya. Dan baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.